Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Nisatun Nasiroh dari Universitas Al-Khairiyah, Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Digital, yaitu meringkas buku ajar Sistem Digital untuk Teknik Informatika yang ditulis oleh Sri Mulyati. Oke guys, langsung saja. Saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya di bab 1. Yang pertama yaitu pengertian sistem digital. Sistem digital adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen elektronika dan gerbang-gerbang logika yang diproses secara biner oleh bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan bilangan 1, serta bilangan 0 dan 1 tersebut merupakan dasar pembentukan angka-angka digital mulai dari 0 sampai dengan 9. Mengenal istilah analog dan digital. Analog menunjukkan suatu peralatan yang bekerja dengan prinsip galvanometer, di mana arus yang mengalir pada suatu kumparan medan magnet dapat menggerakkan jarum pada angka tertentu. Sedangkan digital menunjukkan pada suatu peralatan yang bekerja pada prinsip gerbang logika dengan keluaran berupa angka-angka digital. Pada peralatan analog, misalnya sebuah jam akan menemukan perubahan dari waktu ke waktu secara kontinu. Sedangkan pada peralatan digital, perubahan dari waktu ke waktu tidak secara kontinu tetapi terjadi secara diskret. Oke guys, ini contoh jam tangan analog dan ini contoh jam tangan digital. Oke guys, selanjutnya yaitu bentuk gelombang sinyal analog itu seperti ini. Dan ini bentuk gelombang sinyal digital. Yang membedakan antara alat ukur analog dan digital adalah komponen yang digunakan pada masing-masing alat tersebut. Di mana pada alat ukur analog menggunakan prinsip galvanometer dengan keluaran berupa gerakan jarum, sedangkan pada alat ukur digital menggunakan komponen-komponen gerbang logika yang menghasilkan keluaran berupa digit angka-angka. Selanjutnya di sini ada gambar rangkaian analog. Rangkaian analog ini berfungsi untuk mengolah sinyal kontinu. Nah, dan selanjutnya ini contoh rangkaian digital yang berfungsi untuk ini rangkaian digital yang berfungsi untuk mengolah sinyal diskret. Oke, selanjutnya yaitu representasi besaran digital. Yang pertama itu ada representasi nilai logika 0. Nilai logika 0 pada beberapa komponen rangkaian listrik dapat dinyatakan dengan besarnya suatu nilai atau bekerja tidaknya suatu komponen elektronika dalam suatu rangkaian. Komponen-komponen tersebut dapat berupa komponen sebagai berikut. Yang pertama itu sumber tegangan, kedua titik sasis atau grounding, 3 dioda, 4 transistor, dan light emitting diode atau LED. Komponen pertama adalah suatu sumber tegangan dalam suatu rangkaian digital. Apabila suatu rangkaian digital yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya terdapat sumber tegangan, dan jika sumber tegangan tersebut bernilai antara 0 sampai 0,8 volt, maka nilai tersebut menyatakan nilai logika 0. Atau dengan kata lain, representasi sumber tegangan tersebut bernilai 0. Komponen kedua, lebih tepatnya dikatakan titik grounding atau sasis atau pertahanan pada suatu rangkaian. Titik ground adalah sebuah titik yang tidak mempunyai nilai tegangan, yaitu nilai potensial paling rendah dan bernilai 0. Dengan demikian, sebuah grounding merupakan representasi nilai logika 0. Komponen ketiga yaitu dioda. Dioda atau D1 sampai D6 yang terdapat pada rangkaian digital di atas dipasang reverse bias.
Artinya, dioda tersebut tidak menghantarkan arus. Jika sebuah dioda dalam suatu rangkaian tidak berfungsi mengalirkan arus listrik atau terpasang secara reverse bias, maka komponen dioda dalam rangkaian tersebut merupakan representasi nilai logika 0. Komponen keempat yaitu daerah cut-off transistor. Pada rangkaian tersebut atau transistor Q1, jika transistor dalam keadaan cut-off, maka transistor sama dengan saklar yang terbuka dan merupakan representasi transistor nilai logika 0. Komponen kelima yaitu saklar. Saklar dalam keadaan terbuka tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga bisa dikatakan saklar dalam rangkaian tersebut representasi nilai logika 0. Komponen yang terakhir yaitu light emitting diode atau LED. LED yang terpasang dengan benar jika sumber tegangan bernilai logika 1, maka lampu LED akan menyala. Namun apabila lampu LED tersebut dalam keadaan tidak menyala, maka dikatakan bahwa dioda tersebut representasi nilai logika 0. Oke guys, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ada gerbang logika, di mana subbab-subbabnya yang pertama yaitu gerbang AND, yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, yang kelima gerbang NOR, keenam gerbang XOR, dan yang ketujuh yaitu gerbang XNOR. Pengertian gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa masukan menjadi sebuah sinyal keluaran logis. Nah teman-teman, ini contoh rangkaian ekuivalen gerbang AND. Nah ini teman-teman. Nah pada rangkaian di atas, jika salah satu saklar atau kedua saklar terbuka, maka LED tidak akan mendapatkan arus listrik searah, sehingga LED menjadi mati karena arus listrik terputus oleh salah satu atau kedua saklar tersebut. Dan ini gambar simbol gerbang AND seperti ini. Oke guys, ini adalah contoh tabel kebenaran gerbang AND. Pada rangkaian ekuivalen tersebut, keluaran atau LED akan menyala atau bernilai 1 jika masukan atau kedua saklar dalam kondisi terhubung atau bernilai logika 1. Dengan demikian, keluaran akan bernilai logika 1 jika kedua masukan bernilai 1. Selain itu, keluaran bernilai 0. Masukan diasumsikan sebagai A dan B, sedangkan keluaran diasumsikan sebagai Y. Nah, selanjutnya ini contoh ekspresi boolean gerbang logikaan. Itu ditandai dengan titik. Selanjutnya itu gerbang OR. Nah, teman-teman, ini contoh gambar rangkaian gerbang OR. Ini dia. Rangkaian gerbang OR, jika kedua saklar terbuka, maka LED tidak akan mendapatkan arus listrik searah, sehingga LED menjadi mati karena arus listrik terputus oleh kedua saklar tersebut. Dan yang ini simbol gerbang OR. Teman-teman, seperti ini simbol gerbang OR. Nah, ini contoh gambar tabel kebenaran gerbang OR. Pada rangkaian ekuivalen gerbang OR, keluaran atau LED akan menyala atau bernilai 1 jika salah satu atau kedua masukan atau kedua saklar dalam kondisi terhubung atau bernilai logika 1. Dengan demikian, keluaran akan bernilai logika 1 jika salah satu atau kedua masukan bernilai 1.
Selain itu, keluaran bernilai 0. Masukkan diasumsikan sebagai A dan B, sedangkan keluaran diasumsikan sebagai Y. Nah, ini contoh gambar ekspresi boolean gerbang OR ditandai dengan plus. Selanjutnya yaitu gerbang NOT. Ini contoh rangkaian gerbang NOT. Ini seperti ini. Pada rangkaian gerbang NOT, jika saklar terhubung, maka LED tidak akan mendapatkan arus listrik searah, sehingga LED menjadi mati karena arus listrik dihubung singkat oleh saklar tersebut. Ini gambar simbol gerbang NOT. Nah, di sini contoh tabel kebenaran gerbang NOT ya teman-teman. Pada rangkaian gerbang NOT, keluaran atau LED akan menyala atau bernilai 1 jika salah satu atau kedua masukan atau kedua saklar dalam kondisi terhubung atau bernilai logika 1. Dengan demikian, keluaran akan bernilai logika 1, saklar bernilai 0. Selain itu, keluaran bernilai 1. Masukan diasumsikan sebagai A, sedangkan keluaran diasumsikan sebagai Y. Yang keempat yaitu gerbang NAND. Nah, ini contoh rangkaian gerbang NAND. Pada rangkaian gerbang NAND, jika kedua saklar terhubung LED, maka tidak akan mendapatkan arus listrik searah, sehingga LED menjadi mati karena arus listrik dihubung singkat oleh kedua saklar tersebut. Ini contoh simbol gerbang NAND teman-teman. Nah, ini contoh tabel kebenaran gerbang NAND. Rangkaian gerbang NAND, keluaran atau LED akan menyala atau bernilai 1 jika masukan atau kedua saklar dalam kondisi terbuka atau bernilai logika 0. Dengan demikian, keluaran akan bernilai logika 1 jika salah satu atau kedua masukan bernilai 0. Selain itu, keluaran bernilai 1. Masukan diasumsikan sebagai A dan B, sedangkan keluaran diasumsikan sebagai Y. Yang kelima yaitu gerbang NOR. Nah, ini contoh rangkaian gerbang NOR. Nih, rangkaian gerbang NOR ini, jika salah satu saklar atau dua-duanya terhubung, maka LED tidak akan mendapatkan arus listrik searah, sehingga LED menjadi mati karena arus listrik dihubung singkat oleh salah satu saklar atau kedua saklar tersebut. Oke teman-teman, di sini ada contoh tabel kebenaran gerbang NOR. Rangkaian gerbang NOR dianalogikakan bahwa saat saklar terhubung adalah representasi nilai logika tinggi atau bernilai logika 1. Sedangkan pada saat saklar terbuka merupakan representasi nilai logika rendah atau nilai logika 0. Pada rangkaian gerbang NOR, keluaran atau LED akan menyala atau bernilai 1 jika masukan atau kedua saklar dalam kondisi terbuka atau bernilai logika 0. Dengan demikian, keluaran akan bernilai logika 1 jika kedua masukan bernilai 0. Selain itu, keluaran bernilai 1. Masukan diasumsikan sebagai A dan B, sedangkan keluaran diasumsikan sebagai Y. Yang keenam yaitu ada gerbang XOR. Ini contoh rangkaian ekuivalen gerbang XOR. Pada rangkaian XOR ini, jika kedua saklar terhubung pada posisi yang sama, yaitu keduanya pada 1 atau 0, maka LED tidak akan mendapatkan arus listrik searah, sehingga LED menjadi mati karena arus listrik
dihubung singkat oleh salah satu saklar atau kedua saklar tersebut. Nah, teman-teman, di sini ada contoh gambar simbol XOR seperti ini. Nah, di sini sudah ada contoh gambar tabel kebenaran XOR. Nah, di rangkaian tabel kebenaran XOR ini, keluaran atau LED akan menyala atau bernilai 1 jika masukan atau kedua saklar dalam kondisi silang, yaitu saklar A pada posisi terminal 1 dan posisi saklar B pada terminal 0 atau sebaliknya. Dengan demikian, keluaran akan bernilai logika 1 jika kedua saklar bersilang atau berbeda posisi. Selain itu, keluaran bernilai 0. Masukan diasumsikan sebagai A dan B, sedangkan keluaran diasumsikan sebagai Y. Nah, dan yang terakhir yaitu gerbang XNOR. Nah, di sini ada contoh gambar rangkaian gerbang XNOR. Pada rangkaian XNOR ini, jika kedua saklar terhubung pada posisi yang sama, yaitu keduanya pada 1 atau 0, maka LED akan mendapatkan arus listrik searah, sehingga LED menjadi menyala karena arus listrik dihubung singkat oleh salah satu saklar atau kedua saklar tersebut. Nah, ini sudah ada contoh gambar tabel kebenaran gerbang XNOR, di mana keluaran atau LED akan menyala atau bernilai 1 jika masukan atau kedua saklar dalam kondisi atau pada posisi terminal yang sama, yaitu 1 dan 0 atau sebaliknya. Dengan demikian, keluaran akan bernilai logika 1 jika kedua saklar pada posisi yang sama. Selain itu, keluaran bernilai 0. Masukan diasumsikan sebagai A dan B, sedangkan keluaran diasumsikan sebagai Y. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bab 3. Bab 3 itu membahas tentang sistem bilangan digital dan konversi bilangan. Apa sih itu bilangan, sistem bilangan? Nah, sistem bilangan merupakan dasar semua bilangan dan merupakan dasar sebagai pembuat bahasa pemrograman tingkat-tingkat rendah yang biasa dikenal dengan bahasa mesin atau bahasa assembler. Mengenal 4 jenis bilangan utama, yaitu bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Bilangan biner, sistem bilangan biner terdiri dari 2, yaitu angka 0 dan angka 1. Angka 0 dan angka 1 atau biner tersebut merupakan dasar untuk semua bilangan. Dengan adanya biner bisa membuat bilangan digital dari 0 sampai dengan 9. Bilangan biner kita kenal dengan nama bilangan berbasis 2. Yang kedua yaitu oktal. Sistem bilangan oktal terdiri dari 8 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan oktal tidak memiliki angka 8. Bilangan oktal tersebut merupakan bilangan yang lebih lengkap dibanding bilangan biner. Dengan adanya bilangan oktal lebih memudahkan lagi dalam mengkonversi suatu nilai bilangan. Bilangan oktal dikenal dengan nama bilangan berbasis 8. Yang ketiga yaitu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang biasa digunakan sehari-hari. Bilangan desimal memiliki angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan desimal merupakan bilangan yang paling mudah digunakan karena tidak berbasis. Yang keempat yaitu heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang terdiri dari 16 simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya yaitu konversi bilangan. Konversi bilangan digunakan untuk mengubah suatu bilangan dari suatu sistem bilangan menjadi bilangan dalam sistem bilangan yang lain. Nah, di sini ada contoh bilangan biner akan dirubah ke desimal. Contohnya yaitu 1100001 basis 2. Nah, sebelumnya dari sebelah kiri 1 itu kita tulis 0, terus 1, 2, 3, 4, 5.
nanti ditulisnya 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5 hasilnya 32, 1 dikali 2 pangkat 4 hasilnya 16, 0 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 0, 2 dikali 0 pangkat 2 hasilnya 0, 2 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 0, 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 1 sama dengan 49. Jadi 11001 basis 2 sama dengan 49. Sebelum ke contoh soal nomor 2, kita akan membuat tabel digit oktal terlebih dahulu. Yaitu ada angka, digit A, digit B, dan digit C. Angkanya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan penulisan digitnya itu dari C dulu 01, 01, 01, 01, kemudian digit B 00, 11, 00, 11 dan digit A 00, 00, 11, 11. Nah, contoh nomor 2 yaitu dari bilangan biner dipindah ke bilangan oktal. Contohnya itu 111100110001 basis 2 sama dengan basis 8 karena biner itu berbasis 2 dan oktal itu berbasis 8. Nah, hasil dari biner dipindah ke bilangan oktal itu 3631 karena kita lihat dari tabel digit oktalnya dulu. Nih, di sini kan ada 11 itu kurang. Nah, jika kurang itu bisa ditambahkan 0 di depannya. Jadi 011 yaitu angka 3. Begitupun seterusnya itu. Jadi hasil itu diambil dari tabel digit oktal dan berbasis 8 karena dipindah ke bilangan oktal. Nah, di heksadesimal juga terdapat tabel. Kalau tabel heksadesimal itu angkanya terdapat 15. Nah, di angka ke-10 itu ada dalam kurung A, 11-nya B, 12-nya C, 13D, 14E, dan 15-nya F. Dan digitnya itu ada A, B, C, D. Contoh soal nomor 3 itu dari bilangan binar dipindah ke bilangan heksadesimal. Contohnya yaitu 0100 111 0101 1100 basis 16 karena heksadesimal itu basisnya 16. Nah, di heksadesimal ini dibagi menjadi 4 digit. Digit yang pertama yaitu 0100 yang berada di angka nomor 4. Yang kedua, digit kedua yaitu 1111 yang ada angka di nomor 15F. Yang digit ketiga yaitu 0101 ada di angka tabel nomor 5. Yang digit keempat yaitu 1100 ada di tabel nomor 12C. Jadi hasilnya yaitu 4F 5C basis 16. Nah, karena di tabel angka nomor 15 itu bisa diganti dengan huruf yaitu F. Oke guys, kita lanjut ke bab 4 yaitu tentang multiplexer. Yang pertama yaitu pengertian multiplexer. Multiplexer atau MUX adalah suatu rangkaian digital yang terdiri dari beberapa masukan sinyal digital dan diproses oleh komponen processing atau selektor untuk menghasilkan satu keluaran. Pada dasarnya analogi multiplexer sama dengan kumpulan saklar, di mana pada bagian masukan terdapat banyak saklar yang bisa kita pilih atau seleksi satu yang sesuai. Sedangkan pada bagian keluaran hanya terdapat satu saklar. Proses yang dilakukan oleh multiplexer disebut dengan multiplexing. Dalam proses ini, semua sinyal digital yang masuk diproses dan dipilih menjadi sebuah sinyal keluaran. Nah, guys, ini contoh gambar multiplexer dengan kombinasi gerbang logika.
seperti ini gambarnya. Nah, ini gambar multiplexer dengan kombinasi gerbang. Subbab yang kedua yaitu fungsi multiplexer. Fungsi multiplexer merupakan penghubung atau interface dari beberapa masukan menjadi satu keluaran. Masukan multiplexer yang paling cocok adalah sinyal digital karena komponen utamanya merupakan gerbang-gerbang digital. Manfaat multiplexer selain memproses beberapa sinyal menjadi satu, juga dapat meningkatkan efisiensi pengguna data. Proses multiplexer atau multiplexing sangat banyak ragamnya. Di antaranya ada frekuensi division multiplexing atau FDM, yang kedua time division multiplexing atau TDM, yang ketiga yaitu code division multiplexing atau CDM. Nah, di sini ada contoh tabel kebenaran multiplexer. Nah, seperti ini contoh tabel kebenarannya. Nah, ini contohnya. Tabel kebenaran multiplexer ini dapat menuliskan fungsi booleannya untuk output Y. Dipilih bentuk perkalian, jumlah, atau ekspansi suku min, maka yang bernilai 0 akan dikomplementkan. Nah, sama aljabar boolean multiplexer juga emang penulisannya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dan yang ini tuh contoh gambar pengguna multiplexer. Seperti ini. Di sini ada multiplexer, selector, dan single destination. Nah, ini. Nah, cukup sekian ringkasan dari materi bab 1 sampai bab 4. Nanti kita lanjut di video berikutnya yaitu materi bab 5 dan sampai bab 8. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.